Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur pada pagi hari ini melalui acara resap kita dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini, pertemuan ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, puji syukur di pagi hari ini lawatan Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama melalui acara resap ini. Kiranya firman ini dapat memulihkan keyakinan, kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui renungan ini kami disegarkan dan kami semakin yakin bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami, Tuhan Yesus menyayangi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Berkati Tuhan pendengaran audio kami pada saat ini, dan kiranya firman-Mu menguasai pikiran maupun hati kami. Terpujilah Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Singkatnya demikian Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kejadian 3 ayat 9. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dosa tidak pernah merasa nyaman berada di hadirat yang ilahi. Setiap kita yang masih merasa nyaman dengan hidup yang dikuasai oleh dosa, kita sesungguhnya tidak pernah merasa nyaman berada di hadirat ilahi. Kita tidak akan menikmati firman Tuhan yang kita baca. Kita tidak akan nyaman ketika kita berdoa, kalaupun berdoa hanya sepintas lalu saja. Tetapi benar-benar menyelami, menjiwai firman Tuhan, atau saat menyampaikan doa sungguh-sungguh ketika dosa masih menguasai pikiran dan hati kita, sekali lagi kita tidak akan merasa nyaman. Ada beberapa contoh Bapak Ibu sekalian di dalam Alkitab. Adam dan Hawa, mereka bersembunyi dari hadirat Tuhan. Ketika Tuhan hadir, mereka bersembunyi di antara pepohonan di Taman Firdaus. Yang ada pada mereka rasa takut dan menyesal untuk sesaat mengatasi kebutuhan mereka akan Allah. Mereka takut dan menyesal. Kemudian kita melihat lagi contoh di Perjanjian Lama, ada Yunus. Dia kecewa dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia menolak untuk pergi ke Niniwe untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kasih Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, Yunus dalam keputusasaannya, justru dia menolak mematuhi perintah Allah, melarikan diri ke Tarsus. Dia tidak mau orang-orang Niniwe diselamatkan oleh Allah. Yang berikutnya kita lihat satu contoh lagi Bapak Ibu di Perjanjian Baru. Ada Petrus. Dengan kesalahannya, setelah dia menyangkal Tuhan, dia menyadari kesalahannya. Dia sungguh-sungguh memahami akan kesalahannya. Ini di Injil Yohanes bagian paling akhir Bapak Ibu ya. Petrus berhadapan dengan Tuhan Yesus. Dia tidak melarikan diri secara fisik dari hadapan Tuhan. Namun yang kita lihat Bapak Ibu sekalian, dia memohon ampun kepada Tuhan. Dia memohon ampun. Tapi Petrus di sini pernah tidak nyaman dalam hidupnya. Dia mengingkari untuk mengenal Yesus ketika
ada orang bertanya, engkau adalah murid Kristus. Demikian Bapak Ibu dari beberapa contoh orang-orang yang kita lihat di dalam Perjanjian Lama, di mana mereka tidak nyaman dalam hidup berdosanya, meskipun mereka pernah bertemu dengan Tuhan, mereka bercakap-cakap dengan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, manusia atau kita semuanya sesungguhnya adalah dari hati kita yang paling dalam, kita memerlukan Allah. Lebih dari segalanya, kita perlu sekali Tuhan itu Bapak Ibu sekalian. Kita sering sekali menyatakan diri kita sebagai umat beragama, umat yang mengenal Tuhan, umat yang mengatakan hidup di dalam Tuhan. Namun demikian, rasanya banyak hidup kita hanya menjalankan hidup keagamaan kita. Kita mengatakan diri kita yakin kepada Tuhan, namun cara atau karakter hidup kita tidak mencerminkan kita mengenal Yesus Kristus, tidak mencerminkan kita mengenal dan menghidupi firman Tuhan-Nya dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, ini adalah kondisi hati nurani kita, kondisi moral kita yang dikuasai oleh dosa. Kita mengenal Tuhan, kita menyatakan diri kita beragama, tapi hidup kita masih berdosa. Masih ada pencurian, masih ada penipuan, masih ada suka tidak suka, masih juga dikuasai dengan hidup-hidup maksiat. Inilah kondisi kita. Sangat tidak benar, tidak pernah ada pengajaran di Alkitab hidup itu penuh dengan dosa, maka dia akan diberkati. Oh, salah. Bukan itu yang dimaksudkan. Tidak pernah Alkitab mengajarkan demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ya, apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan agar hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Keyakinan, kepercayaan kita adalah bahwa Allah memang ada. Keyakinan atau kepercayaan kita adalah memang Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Yesus adalah juru selamat kita. Roh Kudus adalah penghibur kita. Ketiga, Allah Tritunggal ini adalah Tuhan di dalam keyakinan kepercayaan kita. Tetapi apa yang menjadi keyakinan kita tadi ini Bapak Ibu sekalian, kita jauh daripada hidup yang mereka kehendaki untuk kita taati, untuk kita lakukan. Kita jauh dari firman Tuhan. Orang Kristen tapi jauh dari firman Tuhan. Apa yang kita yakini, apa yang kita percaya tadi itu hanya pernyataan doktrin gereja saja yang diajarkan kepada saya. Itu yang dibimbing oleh gereja kepada saya. Tetapi itu hanya sebatas ajaran, tidak menyentuh hidup pribadi saya. Tuhan tidak boleh menjamah isi hati saya yang paling dalam. Dan saya pun tidak nikmat hidup dalam hadirat Allah. Ketika Tuhan memanggil, saya sembunyi. Sebagaimana Adam dan Hawa sembunyi di Taman Firdaus, sembunyi di Taman Eden. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kondisi moral kita, kondisi hati nurani kita. Sungguhkah ini menjadi kehidupan orang-orang Kristen? Sungguhkah ini menjadi bagian dari hidup anak-anak Tuhan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini menegur kita. Jika kita seharusnya membaca firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu menguasai pikiran kita. Biarlah Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Wahyu 3 ayat 20, Tuhan Yesus katakan, lihatlah aku mengetok pintu. Barang siapa membukanya,
dan aku akan masuk ke dalamnya dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan kita. Kita mau menjadi tempatnya, dan kita pun di dalam Tuhan. Kita tinggal dalam hadirat Allah Bapak Ibu sekalian. Mari kita sadari bahwa kita dikasihi Tuhan, dan Tuhan meminta kita untuk mengasihi Dia. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang Kau mengingatkan kami kembali. Engkau sangat mengasihi kami, dan kami pun selalu senantiasa ada dalam hadirat-Mu. Berkati kehidupan jemaat, berkati juga kehidupan pekerjaan mereka sehari-hari, dan biarlah senantiasa tinggal di dalam Tuhan, dan juga kami dalam berkat yang daripada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.